Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bahas soal UTBK 2021 tentang dimensi 3. Oke. Pada balok ABCDEFGH, AB 8, BC 4, dan CG-nya itu di antara 4 sampai 10. Nah, berarti CG ini antara 4 sampai 10. Titik L adalah perpotongan diagonal bidang EFGH. Nah, di sini ada L ya. Diagonal bidang EFGH, perpotongannya di L. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? P adalah kuadrat jarak dari L ke BC. Sedangkan Q-nya itu 110. Nah, sekarang kita mau nyari kuadrat jarak dari L ke BC. Jarak dari L ke BC aja dulu. Berarti kan dari L ini BC-nya di sini kan. Itu kan L, kalau dari L ke BC kita buat segitiga LBC. Nah, dari L yang tegak lurus ke BC itu diwakili oleh garis apa? Apakah LB? Apakah LC? Yang tegak lurus ya. Itu ternyata dari L ke tengah-tengah BC gitu. Karena kan LB sama LC itu sama kaki, bener nggak? Sama kaki itu pasti tegak lurus ya. L ke tengah-tengah BC. Karena ini ada titik baru, kita kasih nama misalnya P. Kayak gitu. Jadi jarak dari L ke BC itu adalah LP ya. Nah, gimana cara nyari LP? Kita bayangkan segitiga siku-siku yang ada LP-nya. Misalnya, udah kebayang belum? Misalnya segitiganya kayak gini nih. L ke bawah, sini kan. Habis itu ke sana. Nah, pasti siku-siku di sini. Gitu. Jadi kita akan keluarin segitiga ini. LP misalnya di sini adalah O gitu ya. Jadi kita akan perhatikan segitiga LOP. Kita akan menggunakan segitiga LOP di sini. Yang siku-siku di O. Di sini P, di sini L. Nah, sekarang OP. Berapa panjang OP? Panjang OP adalah ya setengah dari AB ya. AB kan 8 nih. OP itu setengahnya, ya kan? Soalnya kan OP sama ini itu sama kan? Nah, setengah dari 8. Jadi OP-nya 4. LO. Nah, LO itu sama kayak apa? Sama kayak FB, bener nggak? LO sama FB sama. FB sama GC sama. Di antara 4 sampai 10. Dapat deh LP. Nah, di sini karena LO-nya nggak jelas, di antara 4 sampai 10. Jadi, kita misalin dulu. Kita ngerjain 2 kali. Pertama, kita misalin LO-nya sama dengan 4. Nanti yang kedua, kita misalin LO-nya sama dengan 10 gitu. Coba kita hitung ya. Cara nyari LP pakai Pitagoras. LP kuadrat sama dengan LO kuadrat ditambah OP kuadrat gitu kan. Maka LP kuadrat sama dengan LO, di sini kita pakainya 4. 4 kuadrat ditambah OP kuadrat. 4 kuadrat juga ya. Berarti LP kuadrat sama dengan 16 ditambah 16. LP kuadrat sama dengan 32. Nah, ini dia kuadrat jarak dari L ke BC. Gitu kan. Kan yang ditanya kuadrat jarak. Jadi ya udah biarin. Ini udah kuadrat. Ketika LO-nya sama dengan 4, kita dapat LP kuadratnya 32. Nah, sekarang ketika LO-nya sama dengan 10, pakai Pitagoras lagi. Maka LP kuadrat sama dengan LO-nya 10 kuadrat ditambah OP-nya 4 kuadrat. Maka LP kuadrat sama dengan 100 ditambah 16. Jadi LP kuadrat sama dengan 116. Nah, jadi ada 2 kan? Karena LO itu di antara 4 sampai 10, berarti kita juga bisa bikin kayak gini. Maka LP kuadratnya akan ada di antara 32 dan 116. Itu kan P, bener gak? P. Maka P ada di antara 32 sampai 116.
Q-nya 110. Oke, berarti Q ada di mana? Ada di sebelah sini? Apa ada di sebelah sini? Apa ada di dalam sini? Ada di dalam sini ya. 110 itu ada di dalam P. Maka jawabannya adalah tidak dapat ditentukan. Sama kayak soal sebelumnya ya. Soal nomor berapa ada yang kayak gini kan. Karena Q-nya 110 dan P-nya nggak jelas. P itu bisa aja kan 116. P itu bisa aja 32. Jadi P bisa lebih dari, P bisa juga kurang dari. Nah, nggak jelas itu. Maka tidak dapat ditentukan. Gitu. Kalau misalnya Q nilainya 120, nah itu udah jelas tuh. P mau berapapun, ketika Q-nya 120, maka Q lebih dari P gitu kan. Q-nya ada di sini posisinya. Atau misalnya Q-nya 30 gitu. Kalau Q-nya 30, P-nya berapapun, P akan selalu lebih besar dari Q. Tapi karena Q-nya ada di dalam sini, nah nggak jelas. P-nya bisa berapapun kita nggak tahu. 110 kan, P-nya bisa aja 111. Atau bahkan P-nya bisa aja 35 misalnya. Gitu. Jadi tidak dapat ditentukan hubungannya, nggak ada yang pasti. Jadi jawabannya adalah D. Gitu. Lanjut, pada balok A, B, C, D, F, G, H, AB-nya 6, BC-nya 4, CG-nya 2. Titik K adalah titik potong diagonal bidang ABFE. Ya, mirip kayak soal sebelumnya ya. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? P adalah jarak dari K ke C dan Q-nya 5. Nah, sekarang kita tinggal lihat K ke C, berarti begini ya. Nah, oh iya, ini kan soal kedua. Silahkan kalian pause videonya dan cobain dulu ya. Oke, udah? Ya, udah dapat jawabannya. Sekarang kita bahas ya. Kalau KC yang merah kan. Sekarang kita bayangkan segitiga siku-siku yang ada KC-nya. Oke. Kalian ambil segitiga apa? Nah, adakah yang ambil kayak gini? K ke titik ini, kemudian ke sana. Gitu ya? Siku-siku pasti di sini kan? Karena ada titik baru, kita kasih nama misalnya apa ya? X misalnya. Jadi kita keluarin segitiga KXC. Oke. Buat yang pakai segitiga KBC itu juga bakal sama aja ya. Kalau kalian pakai segitiga KBC. Kalau pakai segitiga KBC, siku-siku di B. Ya. Ini bakal sama aja. Kita lihat ya. Tapi di sini saya mau pakai segitiga KXC. Udah jelas siku-siku di X. Nah, sekarang KX. Berapa KX-nya? KX itu setengah dari FB, bener nggak? Kan kalau diterusin ini jadi FB. Karena KX jadi setengah FB. FB itu 2, maka KX-nya adalah 1. Sekarang kita nyari XC. Karena AB adalah 6, maka AX-nya 3, XB-nya 3. Nah, untuk nyari XC, kita pakai segitiga ini kan, XBC yang siku-siku di B. Nah, tapi kita tahu triple Pythagoras. XB 3, BC 4. 3, 4, dan 5. Maka XC-nya adalah 5. Gitu ya. Kalau hafal triple Pythagoras ini bisa cepat. 3, 4, 5. Tapi kalau misalnya nggak hafal gimana? Ya kalau nggak hafal berarti harus pakai Pythagoras. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat gitu ya. Sekarang dapat deh KC. KC kuadrat sama dengan KX kuadrat ditambah XC kuadrat. KC kuadrat sama dengan KX kuadratnya 1, XC-nya 5 kuadrat. Maka KC kuadrat sama dengan 1 kuadrat 1, 5 kuadrat 25. KC kuadrat sama dengan 26. Maka KC sama dengan akar 26. Nah, KC itu kan P, berarti P sama dengan akar 26. Nah, sedangkan Q adalah 5. Kira-kira mana yang lebih besar? Kira-kira akar 26 itu berapa ya? Nah, biar lebih kelihatan, karena P-nya akar 26, Q-nya kita buat akar aja. 5 itu kalau diakarin, gitu, ya nggak? 5 adalah akar dari 5 kuadrat. Sehingga Q-nya adalah akar
25. Nah, kelihatan deh. Kita bisa lihat P-nya akar 26, sedangkan Q akar 25. Wah, jelas 26 itu akan lebih dari 25. Jadi P lebih dari Q. Maka jawabannya adalah yang A. Gimana? Kalau ada yang mau ditanyakan atau yang mau didiskusikan, silakan komen di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.